Perkembangan iptek di bidang eksplorasi ruang angkasa. Teknologi luar angkasa adalah ilmu dan teknik yang berkaitan dengan eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa. Teknologi luar angkasa mencangkup berbagai bidang seperti roket, satelit, stasiun luar angkasa, dan masih banyak yang lainnya. Perkembangan eksplorasi ruang angkasa, peningkatan daya dorong roket, program luar angkasa berawak, program pendaratan di bulan, era stasiun luar angkasa, peningkatan daya dorong roket. Meningkatkan daya dorong roket dilakukan untuk menaruh satelit ke dalam orbit. Fungsi satelit-satelit ini berbagai macam keperluan seperti komunikasi, mengamati keadaan udara, memantau untuk kepentingan militer, survei topografi, dan geologis. Werner von Braun, ilmuwan Jerman yang direkrut Hitler untuk mengembangkan misi V2, sebuah peluru kendali dengan teknologi roket dalam masa Perang Dunia II. Program luar angkasa berawak. Luar angkasa pertama dilakukan oleh Uni Soviet. Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit buatan pertama di dunia dengan nama Sputnik I pada tanggal 4 Oktober tahun 1957. Ini peluncuran Amerika Serikat kemudian menyusul dengan meluncurkan satelit pertamanya yang dinamai Explorer I pada tanggal 31 Januari tahun 1958. Pada tanggal 12 April tahun 1961, Uni Soviet kembali memimpin dengan meluncurkan manusia pertama ke angkasa luar, Yuri Alexeyevich Gagarin, seorang mayor angkatan udara Uni Soviet yang meluncur dengan kapsul Vostok. Kurang dari sebulan kemudian Amerika meluncurkan astronaut pertamanya, Alan B. Cepat dengan kapsul Mercury 7. Amerika Serikat berhasil mengirimkan pesawat pengorbit pada tanggal 20 Februari tahun 1962. Ketika kapsul Friendship 7 yang diawaki oleh Letkol John Herschel Glenn berhasil melakukan 3 kali orbit dalam penerbangan selama 4 jam 56 menit. Hormon prestasi ini masih kalah jauh dengan kemajuan yang dicapai Uni Soviet pada 6 bulan sebelumnya ketika kosmonot mayor Jerman Stefanovic Titov berhasil mengorbit sebanyak 17 kali dalam penerbangan selama 25 jam 18 menit dalam kapsul Vostok 2. Program pendaratan di bulan. Mendaratkan manusia di bulan dan mengembalikannya dengan aman ke bumi dalam 1 dekade adalah tujuan nasional yang ditetapkan oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, John F. Kennedy. Tepatnya pada tahun 1961 setelah Uni Soviet meluncurkan Yuri Gagarin. Dalam rentang tahun-tahun 1961 sampai tahun 1969, ada Jepang, Prancis, Amerika Serikat mempersiapkan teknologi yang dibutuhkan mulai dari roket, modul pendarat, hingga pelatihan astronautnya. Pada tanggal 20 Juli tahun 1969 astronaut Neil Armstrong dan kawan-kawan mendarat di bulan dalam misi Apollo 19. Pada rentang tahun-tahun 1969 sampai tahun 1972 anak misi Apollo lainnya yang berhasil mendarat di benda langit terdekat bumi. Total manusia yang pernah mendarat di bulan sejauh ini kurang lebih 12 orang. Pada awal tahun 1970 satelit komunikasi, navigasi dan wahana antariksa bernama Mariner diluncurkan Amerika Serikat. Pada akhir 70-an, Amerika Serikat meluncurkan wahana antariksa Voyager 1 dan 2 pengen misi memotret Jupiter dan Saturnus bersama dengan cincin dan satelit mereka dari dekat. Older, are you better now that we're older?
stasiun luar angkasa. Teknologi luar angkasa pasca Perang Dingin terlihat dalam pembentukan Stasiun Luar Angkasa Internasional ISS oleh Amerika Serikat dan Rusia pada tanggal 20 November tahun 1998. ISS merupakan sebuah laboratorium penelitian yang ditempatkan di orbit bumi. Untuk menuju ISS, manusia menggunakan teknologi kapsul antariksa bernama Soyuz buatan Rusia. Sementara logistiknya diangkut dengan kapsul Dragon milik Amerika Serikat. Pada tahun 1986, Indonesia sempat memiliki astronot pertama bernama Prof. Dr. Pratiwi Sudarmono. Beliau ditugaskan untuk ikut dalam misi STS-61H, yang bertujuan untuk mengirim satelit Palapa B2P. Pratiwi harusnya berangkat pada tanggal 24 Juni tahun 1986 dan pulang pada tanggal 1 Juli tahun 1986. Namun misi dibatalkan karena adanya kecelakaan pesawat. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.